Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih sekali lagi ya Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersama-sama membuka firman Tuhan, merenungkannya, dan biarlah kiranya ya Bapa kami undang supaya Tuhan sendiri yang boleh berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi yang ada di dalam ruangan ini, melalui firman-Mu Tuhan, untuk menantang kami, untuk menegur kami, untuk mengingatkan kami ya Tuhan, apa arti Injil dan mengapa kami melayani Tuhan dan melayani Injil tersebut. Tuhan tolong berikan kepada kami Tuhan hati yang siap untuk mendengarkan, hati yang siap untuk berpikir dan untuk juga merenungkan firman-Mu ya Bapa pada saat ini. Terpujilah Tuhan nama-Mu, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup itu. Amin. Saudara-saudara, kita pernah dengar kata longevity mungkin di dalam kehidupan kita, di dalam pengalaman kita. Apa artinya longevity? Longevity itu adalah running in the long run. Ini adalah sebuah topik, sebuah diskusi yang begitu menarik sebetulnya, baik itu di dalam dunia pekerjaan dan juga di dalam dunia pelayanan. Kalau kita lihat di dalam artikel-artikel Kristen atau di dalam mungkin podcast Kristen, saudara-saudara, kita melihat banyak orang bicara mengenai longevity. Apa artinya longevity itu? Longevity itu artinya adalah sebuah komitmen long run yang biasa saudara-saudara diambil oleh orang-orang tertentu di dalam pekerjaan atau di dalam pelayanan tertentu, saudara-saudara. Yang mana sebetulnya kata longevity itu jarang sekali kita temukan. Jadi kata itu sering kita dengar, tetapi jarang kita temukan di dalam dunia pekerjaan ataukah di dalam dunia pelayanan kita. Kalau dulu zaman saya kecil, saudara-saudara, pembantu itu bisa melayani di satu rumah tangga dari dia remaja sampai dia boleh dikatakan mati. Ya, itu sesuatu yang umum begitu loh. Jadi dengan kata lain dia berdedikasi kepada satu keluarga, dia tinggal di dalam satu keluarga, dia melayani di dalam keluarga tersebut sebagai pembantu sampai mati. Ya. Kemarin saya bicara dengan salah satu teman SMA saya yang ada di Singapura, saudara-saudara. Dia kerja di Sony, dan Sony itu ternyata adalah perusahaan yang mana banyak orang di Jepang yang bekerja secara longevity. Dalam arti dia bekerja dari mulai lulus kuliah sampai pensiun. Itu nggak keluar, saudara-saudara. Ada di satu tempat. Demikian juga dengan pelayanan. Seringkali kita banyak dengar ya, banyak orang sekarang itu church hopping, saudara-saudara. Apa artinya church hopping? Bosen di satu gereja selama 2 tahun atau bahkan selama 1 tahun, pindah ke gereja lain. Dan pindah ke gereja lain. Dan pindah ke gereja lain. Demikian juga dengan pelayannya, saudara-saudara. Hamba-hamba Tuhannya yang ada di dalam gereja juga banyak yang church hopping, boleh dikatakan pindah dari satu gereja ke gereja lain. Nah, pertanyaan ini atau ide ini adalah ide yang harus kita pikirkan, saudara-saudara, di awal kita belajar dari 2 Timotius. Karena 2 Timotius, di sini kita akan belajar bagaimana Paulus menginginkan kepada Timotius untuk terus setia kepada pekerjaan Injil dan terus setia kepada Tuhan Yesus terutama, saudara-saudara. Nah, kita akan lihat bersama-sama dari 2 Timotius di sini. Terutama dalam hubungan antara Paulus dengan Timotius. Jadi surat ini seperti saudara tadi baca, jadi silakan buka lagi dari 2 Timotius 1. Surat ini seperti yang tadi kita baca ditulis oleh Paulus kepada Timotius. Perhatikan ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, yang oleh kehendak Allah memberitakan janji tentang hidup di dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Jadi surat ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dari Rasul Paulus kepada Timotius, dan ditulis kurang lebih pada akhir masa kehidupannya. Banyak orang memperkirakan sekitar tahun 64 sampai tahun 67 Masehi. Ya, jadi kurang lebih 60-70 tahun setelah kelahiran Kristus. Di sini dituliskan oleh Rasul Paulus, dia mengindikasikan bahwa surat ini adalah surat terakhirnya. Kalau saudara lihat misalnya contohnya dari pasal 4, 2 Timotius pasal yang keempat, saudara-saudara,
2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-6. Dikatakan di sini, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Jadi Paulus tahu kalau misalnya kematiannya itu sudah tidak lama lagi. Jadi surat ini ditulis oleh Rasul Paulus pada masa akhir kehidupannya, saudara-saudara. Dan ini dituliskan kepada Timotius secara khusus, tetapi bukan hanya kepada Timotius. Kalau saudara-saudara lihat misalnya dari pasal yang keempat juga, dari tadi yang pasal 4 yang kita sudah lihat, di ayatnya yang ke-22, dan di sini di surat ini banyak kata kamu. Tetapi menarik sekali kata kamu di sini bukan kamu, you singular, tetapi you all, begitu ya. Semuanya kamu. Jadi plural, saudara-saudara. Jadi surat ini adalah surat yang multifungsi, yang diberikan kepada Timotius, tetapi juga dialamatkan kepada semua orang yang ada di dalam jemaat di Efesus, di mana Timotius ini menjadi seorang pendeta muda pada waktu itu yang menggembalakan jemaat tersebut. Jadi Paulus menuliskan kepada Timotius untuk mendorong Timotius untuk terus menjadi kuat di dalam kasih karunia Allah. Dan kasih karunia ini adalah kasih karunia yang diberikan oleh Allah kepada Paulus, dan itulah juga yang memberikan kekuatan kepada Timotius, saudara-saudara, untuk terus berlari, untuk terus berjalan, untuk terus memiliki longevity di dalam mengikut dan melayani Kristus, saudara-saudara. Untuk terus membuat, kalau saudara lihat kata-katanya dari pasal 1, untuk terus membuat api ini untuk terus menyala. Perhatikan saudara-saudara dari ayat pasal 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8. Kita baca bersama-sama ya, ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8. Kalau saudara sudah ketemu, kita akan lihat bersama-sama. 2 Timotius 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8. 1, 2, 3. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan kasih karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah, saudara-saudara, perhatikan ayatnya yang ke-6. Kita tahu di sini Paulus menggunakan analogi api, ya, api yang terus berkobar, api karunia Allah yang ada padamu. Kalau saudara tahu di Australia itu kita nanti nggak lama lagi akan masuk musim panas, saudara-saudara. Musim panas itu biasanya adalah musim yang rawan untuk kebakaran hutan. Seringkali saudara-saudara yang luar biasa, kita nggak tahu percikannya apa, sumbernya apa. Biasanya yang kita tahu itu kalau kebakaran itu kebakaran yang besar, begitu loh. Walaupun polisi mencoba untuk mencari tahu biasanya percikannya apa, sumbernya apa, saudara-saudara. Walaupun ada beberapa yang diketahui, misalnya ada sengaja orang menyalakan api, begitu loh, ya, di satu hutan atau bagaimana, sehingga api itu merembet, membakar hutan itu dengan luar biasa besar sekali, saudara-saudara. Dan kita lihat di dalam musim kebakaran api ini atau musim panas ini ada begitu banyak firefighter yang mati, saudara-saudara, karena kebakarannya begitu besar, karena apinya begitu cepat sekali menyambar, saudara-saudara. Dan mati bukan hanya karena terbakar, tetapi biasanya banyak yang mati juga karena heat stroke, saudara-saudara, seperti saudara pernah dengar. Jadi luar biasa sekali. Kalau kita lihat perintah Paulus kepada Timotius di sini adalah kobarkan api karunia Allah. Kobarkan api itu jangan sampai padam. Biarkan api itu untuk terus terbakar. Nah, apa yang menjadi awal pemercik daripada api ini? Ini menarik sekali untuk kita lihat di dalam kehidupan Timotius. Paulus di sini katakan di ayatnya yang ketiga sampai ayat yang kelima, beberapa kali saudara-saudara, dia menyebutkan pengaruh daripada orang tua biologis Timotius untuk membawa Injil itu ke dalam kehidupannya, saudara-saudara. Untuk membawa Timotius ke dalam kematangan rohani yang dia miliki pada saat itu. Perhatikan ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku.
Dan aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam, apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, dan aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois di sini, dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin juga hidup di dalam dirimu. Menarik ya? Di tengah-tengah society, masyarakat pada waktu itu, yang mana ini adalah jelas society atau masyarakat yang paternalistik. Di sini disebutkan pengaruh daripada dua orang perempuan yang ada di dalam kehidupan Timotius. Yang satu neneknya dan yang satu ibunya. Apa yang Paulus katakan kepada Timotius? Timotius, aku percaya akan imanmu yang tulus ikhlas. Aku percaya imanmu yang sungguh-sungguh. Aku percaya kepada kamu, boleh dikatakan, yang akan membawa berita Injil ini. Dan ini bukan iman yang hanya sekedar kamu dapatkan tiba-tiba. Tetapi ini adalah iman yang dipass on dari pengaruh nenekmu, dari pengaruh ibumu, dari pengaruh orang-orang yang ada di sekelilingmu, yaitu iman yang murni. Begitu. Luar biasa ya saudara-saudara ya. Di tengah-tengah society yang paternalistik saya katakan, ternyata ada sebuah kesaksian bagaimana iman ini diteruskan dari seorang nenek, seorang perempuan, seorang ibu, seorang perempuan, saudara-saudara. Dan kata Paulus kepada Timotius apa? Jangan malu. Jangan malu. Karena ternyata Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Melalui orang tua biologisnya, melalui orang tua rohaninya, yaitu Paulus, saudara-saudara. Tuhan bekerja. Dan mungkin itu yang kita alami di dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadar, saudara-saudara, ada orang-orang tertentu yang memberikan sebuah kesaksian kepada kita, sehingga kita bisa menjadi ada sekarang, seperti kita ada sekarang, saudara-saudara. Saya kepingin kalian share coba ya, kepada orang yang ada di sebelah kalian. Siapa yang pertama-tama mengajak kalian pergi ke gereja, atau ke persekutuan, atau membaca Alkitab? Siapa orang yang kalian ingat? Boleh dikatakan. Saya kasih 30 second ya kepada orang yang di sebelah kalian. Coba tanya, siapa orang yang berpengaruh di dalam kehidupan kalian? Coba silakan. Bapak mama. Oke, saya kepengen dengar. 30 secondnya habis. Saya kepengen dengar. Siapa? Orang tua? Ibu? Siapa lagi? Teman? Siapa lagi? Hah? Kenapa? Persekutuan kampus, saudara-saudara, dengan kata lain. Luar biasa Tuhan itu bisa bekerja ternyata melalui orang-orang tersebut, dan bahkan melalui orang-orang yang kita nggak pernah sangka. Saudara-saudara, Paulus di sini berperan sebagai bapa rohani kepada Timotius. Di 2 Timotius 1 ayat 2 dia katakan, anakku yang kekasih. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, Paulus tahu mengenai iman percaya yang dia miliki. Dia tahu kasih karunia Allah yang sudah diberikan kepada dia, damai yang dia terima dari Allah dan Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang juga saudara-saudara dia pass on, dia sampaikan juga kepada Timotius. Kasih karunia-Nya ini adalah kasih karunia yang sama yang diberikan oleh Paulus, yang diberikan oleh Allah kepada Paulus, dan juga yang dia pass on kepada Timotius, saudara-saudara. Dan luar biasa, ini adalah yang ditulis oleh Paulus, saudara-saudara, kepada Timotius untuk dia mengingatkan bahwa Tuhan itu ternyata bisa menggunakan segala sesuatu. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan bapaknya Timotius, bagaimana pengaruhnya, saudara-saudara. Tetapi jelas kita bisa melihat di sini bagaimana pengaruh daripada neneknya, daripada ibunya, saudara-saudara. Dan kesaksian ini adalah kesaksian yang luar biasa,
Kalau misalnya kita lihat siapa yang mempengaruhi siapa, saudara-saudara. Billy Graham pernah memberikan sebuah kesaksian. Kalau misalnya iman percayanya itu gak akan pernah dia miliki kalau misalnya memang bukan adalah iman percaya yang disampaikan kepada dia melalui orang-orang sebelumnya, dan terutama saudara-saudara adalah melalui seorang tukang sepatu yang sangat sederhana, dia katakan, yang ada di Inggris. Saudara-saudara, beberapa minggu terakhir ini saya belajar begitu banyak sekali, saudara-saudara, mengenai bagaimana orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan menjadi misionaris, bukan hanya pergi ke Taiwan atau ke Jepang, tetapi juga menjadi misionaris yang pergi ke Kamboja, ke Myanmar, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Dan bagaimana di dalam kesaksian-kesaksian awal ketika kita kenalan, siapa yang membawa iman percaya itu pertama kali di dalam kehidupan mereka, saudara-saudara. Luar biasa. Ada banyak sekali orang yang pada akhirnya siap sedia untuk pergi menjadi seorang yang memberikan hidupnya, boleh dikatakan, untuk pelayanan dan pekerjaan Injil, hanya karena dipengaruhi oleh orang-orang yang begitu sederhana, saudara-saudara. Dan yang luar biasa, kata Paulus apa? Kata Paulus, terus kobarkan Injil, berita Injil itu. Dan pakai berita Injil itu boleh menjadi berita kabar baik untuk semua orang. Nah, pertanyaannya ialah, apa sih sebetulnya api ini? Perhatikan saudara-saudara di ayatnya yang ke-6. Dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, apa api itu? Kuperingatkan kepadamu untuk apa? Mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Supaya apa? Di ayatnya yang ke-8, supaya kamu tidak malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan tidak malu karena aku, seorang hukuman karena Dia. Jadi Paulus berbicara mengenai api yang berkobar. Api yang berkobar ini, api yang panas. Bukan panas seperti panas yang kita rasakan kalau misalnya kita makan sesuatu yang pedas misalnya, tetapi panas yang terus menerus. Ya, dan Paulus pernah bicara hal ini, misalnya contohnya di Roma pasal 12 ayat 11. Saya yakin ada di layar. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, kata Rasul Paulus. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi kata Paulus apa? Jangan pernah undur. Jangan pernah undur, terus apimu menyala, tetap panas. Jadi dengan kata lain, jangan suam-suam kuku. Jangan jadi orang yang setengah-setengah. Ya. Orang Singapura, saudara-saudara, ketika saya ada di sana, kita lagi musim durian pada waktu itu, dan orang Singapura itu bilang sama saya, orang itu nggak ada yang bilang bahwa saya itu cuman suka oke dengan durian. Begitu. Jadi durian itu adalah sesuatu yang kalau misalnya kamu suka banget. Kalau kamu sukanya cuma setengah-setengah, berarti sebetulnya kamu nggak suka. Begitu. Ngerti nggak, saudara-saudara? Ya. Jadi orang bilang begitu, you either love it or hate it. Oke? Nah, demikian juga dengan kekristenan. Dan di sini Paulus ingin menekankan hal tersebut, bahwa api itu udah ada di dalam kamu, dan api itu terus menyala di dalam kamu. Dan jangan kamu menjadi suam-suam kuku. Gak ada, saudara-saudara, orang Kristen yang ada di tengah-tengah. Kalau ditanya, kamu orang Kristen bukan? Iya. Gimana imanmu? Biasa aja. Gak ada, saudara-saudara, yang seperti itu. Either kamu sungguh-sungguh melayani Yesus, atau kamu sama sekali tidak melayani Dia. Dan luar biasa, saudara-saudara, Yohanes di sini mengingatkan juga kepada kita di Wahyu 3 ayatnya yang ke-16, saya yakin ada di layar. Jangan engkau suam-suam kuku, ketika dia menuliskan salah satu surat ini kepada 7 gereja. Tidak dingin atau tidak panas. Dan kalau di dalam situasi seperti ini apa? Tuhan Yesus sendiri yang bilang, ya, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tiap kali kita memuntahkan sesuatu dari mulut kita, itu pada sebetulnya intinya ada rasa yang gak enak, begitu, yang ada di dalam perut kita, yang gak cocok yang ada di dalam perut kita, sehingga kita memuntahkan sesuatu. Betul gak? Dan ini adalah sesuatu yang gak cocok di mulut Yesus. Suam-suam kuku. Jadi dengan kata lain, kata Paulus apa? Kalau kamu sudah menerima kasih karunia ini, terus kobarkan kasih karunia ini. Jangan pernah suam-suam kuku.
Dan ini sengaja saudara-saudara ketika dia pakai kata kobarkan, ini adalah dengan tense yang continuous. Terus saudara-saudara kobarkan kasih karunia ini. Dan ini adalah salah satu tantangan kepada kita. Bagaimana kita yang sudah menerima kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, terus secara intensional untuk kita mengobarkan kasih karunia itu, saudara-saudara. Paulus katakan kepada Timotius, kobarkan itu. Dan jangan pernah hilang untuk berusaha, saudara-saudara, bukan hanya menerima kasih karunia, bukan hanya ya udah saya selamat, yang penting saya selamat di dalam Yesus Kristus dan kemudian saya nggak peduli lagi dengan kehidupan saya seterusnya. Tetapi untuk terus secara intensional kita mengobarkan api tersebut, saudara-saudara. Paulus mengatakan apa sih sebetulnya kasih karunia itu? Kasih karunia itu sebetulnya adalah kasih karunia yang tidak malu bersaksi, ayat 8, perhatikan. Tidak malu bersaksi tentang Tuhan kita dan tidak malu terhadap Paulus. Jadi api ini bukan hanya sekedar api kekuatan untuk kita terus pergi ke gereja atau untuk kita terus melayani Kristus, tetapi api ini adalah api yang diterjemahkan secara literal, saudara-saudara, secara praktis, yaitu di dalam bentuk kesaksian. Kesaksian mengenai siapa Yesus Kristus, kesaksian yang memberikan kekuatan kepada orang lain, dia katakan, memberikan kasih, dan juga memberikan ketertiban. Dan luar biasa, itu semua adalah sesuatu yang dijalankan bukan karena disiplin seseorang, tetapi karena roh Allah yang bekerja di dalam Timotius, saudara-saudara. Jadi kata Paulus apa kepada Timotius? Jangan malu bersaksi mengenai Kristus dimanapun kamu berada, apapun yang kamu lakukan, saudara-saudara. Dan jangan malu terhadap Paulus, terutama contoh yang menderita bagi pekerjaan Injil. Jangan malu terhadap Tuhan Yesus, boleh dikatakan, yang juga rela untuk datang ke dalam dunia ini, menjadi sama dengan manusia, rela untuk disiksa, rela untuk mati secara memalukan di atas kayu salib. Jangan malu terhadap hal tersebut, saksikan hal tersebut, kata Rasul Paulus. Luar biasa ya. Dan ini dikerjakan ya oleh Paulus, dikatakan oleh Paulus kepada Timotius dengan kekuatan dari Allah. Lihat ayatnya yang ke-8, saudara-saudara. Lihat ayatnya yang ke-8. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kata Rasul Paulus, itu harus kita lakukan dengan sebuah intentional, tahu akan kasih karunia Allah. Bentuknya seperti apa? Saksikan kasih karunia Allah itu kepada semua orang, saudara-saudara. Dan luar biasa, ketika kita menyaksikan hal-hal tersebut, Allah bekerja di dalam kita. Paulus pernah menulis di 1 Korintus 12 ayat 3, dia katakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Jadi ketika kita menyaksikan mengenai siapa Yesus di dalam kehidupan kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terhadap keluarga kita, terhadap orang-orang yang ada di kelas kita, terhadap orang-orang yang ada di kantor kita, sebetulnya pada saat itu Allah sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Merinding ya kalau kita melihat hal tersebut. Wow, ternyata ada sebuah kekuatan yang luar biasa besar ada di dalam saya, bekerja di dalam saya, sehingga saya dapat menyaksikan siapa Kristus. Bukan hanya ketika pendeta berkhotbah, bukan hanya ketika seorang penginjil memberikan kesaksian mengenai siapa Kristus itu, tetapi ketika kalian ada di tempat kerja, ketika kalian ada di tengah-tengah keluarga yang belum Kristen, menyaksikan siapa Kristus itu dan bagaimana Kristus bekerja di dalam kehidupan kalian, sebetulnya roh Allah itu sedang bekerja, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita. Di organisasi yang saya layani, saudara-saudara, di mana saya pergi untuk indoksit kemarin tersebut, ada begitu banyak orang yang diutus ke berbagai macam negara, bukan sebagai status misionaris. Pada saat ini di seluruh dunia, hanya ada 2 negara yang menerima visa misionaris, yang bisa kita apply visa misionaris. Yang satu adalah Taiwan, yang satu adalah Jepang. Di negara lain nggak ada, saudara-saudara, visa yang disebut sebagai visa misionaris. Jadi dengan kata lain, mereka harus masuk ke negara-negara tersebut bukan dengan status orang misionaris, tetapi dengan apa?
dengan pekerjaan mereka yang biasa. Ada yang masuk sebagai seorang engineer, ada yang masuk sebagai dokter, ada yang masuk sebagai accountant, ada yang masuk untuk membuka bisnis dan lain sebagainya. Tetapi yang luar biasa dari semuanya itu, mereka menyaksikan satu, yaitu siapa Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka, saudara-saudara. Jadi ini adalah sebuah breakthrough sebetulnya di dalam dunia misi, karena ini mengubah model tradisional mission yang dulunya hanya sekedar mengirim orang, tetapi ini mengirim orang dengan profesi, begitu, untuk melayani Tuhan. Dan inilah yang Paulus inginkan kepada Timotius. Dia katakan, Timotius, dalam semua hal yang kamu kerjakan, kamu harus intensional dan kamu harus terus menyaksikan siapa Kristus, saudara-saudara. Dan ini betul-betul secara sincere dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Kalau kita lihat ayatnya yang keempat, saudara-saudara, ini bukan air mata buaya, saya yakin, tetapi ini air mata yang memang sincere, sungguh-sungguh, akan bagaimana Timotius harus terus melayani Tuhan. Pertanyaannya ialah, sekali lagi, memercik api itu gampang, tetapi bagaimana mempertahankan untuk api itu terus menyala? Itu pertanyaannya, saudara-saudara. Dan itu yang membuat kita untuk menutup bagian ini. Kata Paulus, bagaimana untuk terus mengobarkan api ini? Itu yang susah, saudara-saudara. Dan Rasul Paulus menekankan di sini bahwa usaha itu bukan semena-mena usaha kita, tetapi usaha tersebut adalah dari Allah sebetulnya. Perhatikan ayatnya yang ke-8 dan khususnya di bagian akhir dari ayatnya yang ke-8. Api itu adalah karunia Allah, yaitu Allah sendiri, Roh Allah yang bekerja di dalam kita ketika kita percaya kepada Kristus. Di ayatnya yang ke-9, perhatikan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita oleh atau di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi ketika Dia menyelamatkan kita, saudara-saudara, melalui Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, mematahkan kuasa maut, bangkit dari kematian, karunia Allah ini adalah karunia yang terus bekerja di dalam kehidupan kita. Panggilan Allah ini adalah panggilan kepada kita, saudara-saudara, untuk menyaksikan siapa Dia. Bukan hanya sekedar kepada pendeta, bukan hanya sekedar kepada penginjil atau misionaris, tetapi kepada semua orang yang percaya. Dan semua orang yang percaya memiliki Roh Allah yang tinggal di dalam kita, yang dipanggil untuk terus menyaksikan siapa Kristus. Dan ini semua, saudara-saudara, dipanggil kepada kita sebelum dunia ini dijadikan. Sebelum kita ada di dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah memilih kita. Luar biasa ya, ada begitu banyak hal yang kita nggak tahu, tetapi Tuhan sebetulnya udah merencanakan kita. Merencanakan kita ketika kita ada di tempat ini, merencanakan kita bahkan sebelumnya, dan bahkan merencanakan kita jauh sebelumnya untuk kita dipilih, untuk kita menjadi orang-orang yang percaya, untuk kita dipanggil di dalam kasih karunia Allah, dan untuk kita menyaksikan kasih karunia Allah itu kepada semua orang. Kata Paulus apa di ayatnya yang ke-11? Untuk itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, sebagai guru. Ini kata Rasul Paulus loh. Semua karena kasih karunia Allah. Itulah sebabnya aku menderita semuanya dan tidak malu. Dan aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepada aku hingga pada hari Tuhan. Kalau misalnya ini udah diberikan kepada Paulus, diberikan kepada Timotius, dan juga diberikan kepada kita, saudara-saudara, mari kita bersama-sama untuk terus secara intensional mengobarkan kasih karunia ini. Mungkin saya ingin bertanya kepada saudara, saya yakin aplikasinya kita akan berbeda-beda, begitu ya. Tetapi kalau misalnya ada satu action point yang saudara bisa lakukan untuk mengobarkan kasih karunia itu di dalam kehidupan kita, apa itu? Oke, yang saudara sudah doakan, yang saudara udah pikirkan, kira-kira apa itu?
Oke, saya yakin dan percaya kebanyakan dari kita semua sini sudah menerima kasih karunia itu. Tetapi kalau ada satu hal yang praktikal yang bisa kita lakukan, apa itu? Saudara-saudara, saya kepingin kalian untuk bersama-sama kembali dengan orang yang ada di sebelah kanan atau sebelah kiri kalian yang tadi udah diskusi. Katakan kepada mereka satu hal yang kalian bisa lakukan untuk mengobarkan terus kasih karunia itu. Dan setelah itu nanti saya akan tutup di dalam doa. Oke? Silakan ya, saya kasih 1 menit kali ini.